wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mari kita gerakan perubahan pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi dan kesimpulan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa pertanyaan yang menjadi acuan dengan refleksi dan kesimpulan kali ini. Di antaranya, apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, Teacher Center Learning. Di sini artinya pembelajaran yang sepenuhnya berpusat pada guru atau dikendalikan oleh seorang pendidik. Di sini, peserta didik akan menjadi organisme yang pasif, sehingga penguasaan materi akan lebih cepat dan efektif. Yang kedua, yaitu fokus utama pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan menguasai materi yang diajarkan oleh seorang pendidik. Dengan menguasai materi, saya sebagai pendidik merasa keberhasilan pembelajaran itu telah tercapai. Karena tujuan dan fokus utama saya yaitu peserta didik mampu memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Itu adalah beberapa hal dari sekian banyak yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Pertanyaan kedua yaitu tentang apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya merasa pikiran saya terbuka. Mindset saya terbuka tentang pemikiran-pemikiran dalam proses pembelajaran ini. Yaitu yang pertama, merubah pembelajaran menjadi student-centered learning. Saya berpikir bahwa dengan student-centered learning dapat mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu peserta didik ini menjadi lebih aktif dan kreatif. Selanjutnya yaitu berusaha memahami karakteristik setiap peserta didik. Artinya di sini, dengan memahami karakter peserta didik itu bisa membantu kita sebagai pendidik untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Itu adalah hal-hal yang berubah dalam diri saya tentang pemikiran dan perilaku selama proses pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk pertanyaan selanjutnya yang menjadi acuan kita untuk merefleksikan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu apa yang bisa segera saya terapkan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada beberapa hal yang bisa saya terapkan yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, membuat kesepakatan di kelas sebagai salah satu wujud dari merdeka belajar. Jadi, dengan membuat kesepakatan di kelas, mereka akan bebas, mereka akan merdeka menyampaikan pendapatnya dan menghargai pendapat teman di kelasnya. Yang selanjutnya yaitu memahami karakteristik peserta didik. Dengan memahami karakteristik peserta didik, dengan tujuan peserta didik bisa bebas dan merdeka dalam mengeksplorasi pembelajaran. Dan juga dengan adanya pendidik memahami karakteristik peserta didik dapat menumbuhkan perasaan nyaman untuk belajar di sekolah. Yang selanjutnya yaitu menerapkan student-centered learning. Di sini, dengan penerapan student-centered learning,
yang artinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Student-centered learning itu dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya, kreativitas, kepemimpinan, rasa percaya diri, mandiri, serta wawasan global untuk selalu beradaptasi terhadap perkembangan. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dengan permainan, mereka akan merasa senang. Mereka akan merasa bahwa pembelajaran ini menyenangkan, tidak menjadi beban bagi mereka untuk atau selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Artinya di sini kita sebagai pendidik bisa menggali, menuntun, serta mengembangkan minat dan bakat mereka sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka sehingga mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.